Akhirnya masa perkuliahanku selesai juga. Skripsi sebagai tugas akhir telah aku penuhi. Walaupun dengan banyak tantangan di masa pandemik seperti ini. Itu membuatku berpikir, dulu bagaimana Papi bisa melewati semuanya ya? Apa saja tantangan yang ada dalam masa Papi? Aku yakin pasti ada tantangan yang berbeda dari masa ke masa. Halo, jadi hari ini aku tuh sama Papi pengen ngelakuin perbandingan antara penulisan skripsi 24 tahun yang lalu, which is Papi tahun 96 dan aku tahun 2020. Papi kuliahnya di Bandung, di Universitas Kristen Maranatha, ambil jurusan psikologi klinis, angkatan 1988 sampai 1996. Kalau aku sama juga sama Papi di Bandung, tapi aku kebetulan di ITB, di Fakultas SBM, Bisnis dan Manajemen. Aku jurusan manajemen. Aku masuk berarti 2017 dan aku selesai 2020. Kalau di SBM ITB itu programnya 3 tahun selesai. Kalau dari warnanya, Jelas beda. jauh lebih menarik ini. Karena aku kan di ITB dari dulu kan kayak gini gak sih? Merah hati. Kalau dari ketebalannya, Karena aku bolak-balik. kalau dulu tebal, kalau sekarang jadi Sebenarnya tipis. enggak juga sih, cuman ada beberapa yang kayak disuruh bolak-balik. Gak tahu buat menghemat kertas apa gimana, tapi ada beberapa yang emang gak disuruh bolak-balik. Ya, jadi kalau skripsinya Papi ini nggak bolak-balik. Tapi Papi lebih setuju kalau bolak-balik seperti ini. Hemat kertas juga gak sih? Ya, kita harus cintai bumi. Kok masih ada bondnya nih? Ini kok masih ada bondnya nih? Dan kalau dulu tidak berwarna dalamnya. Kalau kamu kan berwarna ya? Iya, kalau aku berwarna. 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 Kalau dulu enggak. Nah, kalau ini lambang ITB. Ini lambang Maranatha. Ini buat sekatnya gitu. Ya, buat sekatnya. Sama. Buat Dan sekat. enaknya kalau sekarang di toko Primam itu udah ada sekatnya, jadi nggak usah minta-minta lagi gitu. Kalau soal kualitas kertas, bagusan ini sih. Kalau dulu masih sederhana. Ini Kertas minyak gitu ya? berapa gram nih? 40 gram? Tipis lah. Ya, 40 gram. Ya. Kalau ini sekitar 70 atau 80 gram. Kalau aku ininya lebih halus-halus dikit. Kalau ini Ya. 80 gram sih aku ininya. Jadi tebal juga karena mungkin bolak-balik juga kali. Tulisannya lebih tajam yang sekarang daripada yang dulu. Dan aku tuh pakai bahasa Inggris kebetulan karena aku kuliahnya pakai bahasa Inggris sehari-harinya. Jadi skripsi aku penulisnya pakai bahasa Inggris semua. Papi mau pakai bahasa Sasak, tapi memang nggak boleh. Jadi terpaksa pakai bahasa Indonesia semuanya ini. Ya. Tapi totalnya berapa halaman? Totalnya dengan pengolahan data atau Ya nggak usah, nggak apa-apa. tanpa pengolahan data? Oh dulu pengolahan data kertas boleh dilipet-lipet gini ya? Tuh. Ya memang harus dilipat karena dulu nggak bisa Dipotong lah. nggak bisa dikecilkan. Kalau sekarang kita bisa buat tampilan lebih kecil dari ini ya. Papi sampai 79 halaman. Belakangnya ada daftar pustaka dan lampiran pengolahan datanya. Kalau aku sebenarnya di limit sih di kampus sebenarnya cuma boleh 60 halaman, cuman aku 62, ya lebih dikit nggak apa-apa sih kan kurang lebih. Jadi nggak boleh bertele-tele gitu kan penulisan. Ya sama, ada bertele-tele. Cuma memang dulu nggak ada pembatas di kampus nggak ada pembatasan. Jadi gambar karena 60 halaman gambarnya aku kecil-kecilin kayak yang penting kelihatan. Kalau waktu dulu karena nggak bisa menggambar, nggak ada gambarnya. Oh, tapi tabel-tabel semua ya? Ya tabel-tabel semua. Kalau Ya. aku tuh ada grafik, ada diagram. Judul skripsi Papi, studi deskriptif tentang perasaan kesepian pada Manuna yang tinggal di rumah dan di Panti Werda. Terus kalau kamu sendiri? Kalau aku judulnya The Effect of Online Community and Online Advertisement Toward Purchase Intention of Healthcare Product, Case Study of Dia Medical. Aku kan jadi tadi tuh lagi lihat deskripsi. Aku tuh kepikiran deh, dulu Papi itu ngumpulin data gimana ya? Karena kan sekarang, kayak aku di posisi aku sekarang nulis skripsi tuh lagi pandemik gitu loh. Ngumpulin data tuh terbantu banget sama namanya Google. Ada Google Scholar, ada Emerald, dan ada perpustakaan
e-library yang disediain sama kampus aku. Kalau Papi dulu gimana dong? Kalau dulu kan zamannya belum ada internet ya. Waktu itu kita lakukan kunjungan ke beberapa pustaka yang ada di sekitar Bandung, Jakarta. Kita cari referensi buku maupun skripsi orang lain yang hampir sama dengan kita. Jadi kita harus datang langsung. Kalau dulu Papi datang ke UI ya, karena kebetulan di UI ada skripsi yang mirip dengan referensi Papi. Terus abis itu, Papi waktu itu ngumpulin data gimana? Ngumpulin data primer gitu. Kalau aku kan, Ya. aku bikin kuesioner Google Form, terus sebar, bikin kayak poster di Instagram, terus sebarin, terus nanti dapat reward misalnya yang ngisi dapat undian kayak gitu-gitu kan. Terus minta tolong teman-teman buat sebarin ke grup, ke Instagram mereka. Kalau Papi dulu gimana dong? Waktu Papi susun skripsi ini kan tahun 95 itu Papi sudah kerja di Jakarta ya. Jadi setiap minggu Papi datang ke Bandung, Papi sebarkan angket, minta bantuan teman-teman, dan ada yang Papi datangin langsung. Dan biasanya responden kadang-kadang menawarkan, datanya masih kurang ya, mari tante bantu, titip lantainya gak bantu, kumpulin, kita tinggalkan datanya, minggu depan kita ambil lagi. Gitu. Terus kalau misalnya ada yang kurang-kurang gimana? Kalau aku kan minta data email, Line ID atau Instagram ID, minta nomor telepon, jadi nanti dihubungin kalau misalnya ada yang kurang. Kalau Papi gimana? Jadi kalau data kurang, nggak ada kan, nggak ada wifi, nggak ada internet seperti tadi yang Bapak bilang, ya kita datang kembali ke tempat orang itu. Oh ya, tadi kita nggak ada menjanjikan hadiah. Ini dapat hadiah ini, hadiah itu, cukup senyum dan terima kasih. Nah, kan Papi bilang nggak ada internet. Terus habis itu, kalau aku kan selama ini pakainya pakai laptop gitu buat ngolah datanya, pakai laptop, pakai Microsoft Word, ngetik di Microsoft Word, terus habis itu aku olah data coding di Excel. Ya. Habis itu aku olah misalnya kalau aku pribadi kan aku pakai SPSS nih buat ngolah data aku, jadi cepet. Ada yang pakai PLSM, jadi tergantung pendekatannya apa, beda aplikasi. Kalau Papi berarti dulu program apa yang dipakai? Kalau dulu Papi ngetiknya di kantor, jadi komputer dulu itu layarnya masih layar tabung, yang besar layarnya. Karena sudah tidak ada ya, sudah tidak boleh. Kemudian Papi ketiknya di Warstar. Ada Starya bintang. Itu semua program masuk program Microsoft. Nenek buyutnya Microsoft lah ya. Jadi di Warstar, tapi fasilitas pendukung bantuan di Warstarnya masih sangat terbatas ya, hanya untuk pengetikan, pengeditan, perapian dan seterusnya. Kemudian pengolahan data di Lotus 1, 2, 3 tulisannya ya, Lotus bunga teratai ya. Itu Excel, kayak Excel gitu, Lotus tuh. Mirip Excel tapi sangat terbatas juga ya, fasilitasnya masih baru berkembang lah. Kemudian kalau simpan data di disket ya, sekarang sangat sulit kita temukan fasilitas disket ya, tapi masih simpan di disket, nanti bisa Bapak tunjukkan. Simpan data di disket, memorinya sangat terbatas. Kemudian waktu mengolah data, karena Papi sudah mulai kerja, ada batasan waktu, Papi boleh minta bantuan kepada ahli statistik. Papi minta bantuan kepada dosen Papi, ahli statistik, untuk bantu mengolahkan data Papi. Terus habis itu kalian bilang kan pakai disket nih buat nyimpen data. Sedangkan kalau misalnya aku tuh sekarang tuh nyimpen data kalau nggak langsung di laptop, aku tuh pakai USB. Pas mau ngeprint, aku tuh tinggal ke tempat printer, minta tolong orangnya kayak ngasih USB-nya, terus minta tolong, Mbak minta settingan ITB ya, langsung diprintin sesuai settingan ITB gitu. Kalau Papi dulu gimana ngeprint? Kalau dulu Papi ngeprint sendiri. Waktu awal-awal ngeprintnya pakai printer biasa. Kalau printer biasa dulu itu pakai pita, sekarang pakai tinta. Waktu akhir Papi print sendiri juga pakai laser. Papi print semuanya itu di kantor. Gitu. Berarti nggak bisa gitu ke tempat printer ngasih? Nggak bisa, tempat fotokopi nggak punya. Jadi kita harus kasih hard copy-nya. Kita minta dijilidkan dengan bentuk format malam mata.
pengalaman papi selama nulis skripsi secara overall tuh gimana sih? Karena kan maksudnya kita pasti punya tantangannya sendiri kan. Menurut tantangan papi yang menurut papi tuh benar-benar paling keinget gitu. Ya, papi rasa tantangan papi maupun tantangan kamu pasti sama beratnya. Kalau papi sendiri kan mulai paling berkesan karena papi mulai kerja itu kan dari tahun 90. Papi kerja membantu dosen di biro konsultan dan menjadi guru les ya tahun 90 itu. Awal 94 papi mulai kerja di Jogja Devtol cabang BIP. Kemudian awal 95 papi pindah ke Jakarta, kerja di Jakarta. Di Jakarta ini atasan papi bilang, selesaikan segala skripsimu. Ya. Kalau selesai, baru diangkat jadi manajer. Jadi, papi kembali mengerjakan skripsi dan setiap Sabtu akan balik ke Bandung untuk melakukan konsultasi, ambil data, bertemu dengan dosen. Dan kebetulan ada dosen yang bersedia memberikan bimbingan pada hari Sabtu, padahal hari Sabtu itu adalah hari libur. Jadi itu sangat berkesan. Perjalanan setiap Sabtu papi, setiap hari Jumat papi berangkat dari Jakarta ke Bandung. Papi sangat ingat naik pulang kantor itu sekitar jam 5, naik Parahyangan ya sampai di stasiun, kemudian naik angkot ke kos. Kalau kamu sendiri yang paling menjadi tantangan menarik dari penjurusan skripsi apa? Kalau menurut aku sih mungkin perbedaannya ya dari angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi kalau skripsi itu kita terbiasa untuk nanya ke kakak tingkat gitu. Maksudnya tanya perjalanannya gimana, apa yang dilakuin kayak gitu. Tapi yang tahun aku tiba-tiba berubah karena yang pandemik itu, jadi banyak penyesuaian banget dan banyak uji coba yang dilakuin. Mulai dari penulisan skripsi, bimbingannya harus online, jadi kayak tatap-tatapan sama dosen yang kayak lewat komputer, ya aneh gitu. Nah terus habis itu penulisan skripsi yang tadinya misalnya kita seandainya bingung pun bisa minta tolong kayak ke dosen nanya gitu gimana caranya. Sekarang kita cari semuanya di YouTube, bener-bener susah buat nanya karena mereka juga cuma bisa menjelaskannya lewat tulisan gitu, bukan cuma menjelaskan secara langsung lagi. Jadi banyak hal-hal yang kayak cukup sulitnya karena biasanya kita mengkombinasikan gitu pertemuan dengan online. Sekarang kita harus semuanya harus online, dan data-data yang ada di Google tuh kadang-kadang itu nggak selengkap itu. Kadang-kadang kita harus nyari lagi kan lebih dalam, misalnya kemana, terus tanya misalnya ke kakak tingkat yang ini, oh ini dapat bukunya dari mana, kayak gitu kan. Karena nggak semua buku itu mau gitu orang taruh ada e-booknya. Jadi ada beberapa yang penyesuaian kita harus cari, misalnya oh ada di buku ini, coba cari aja di jurnal kayak gitu. Jadi lebih banyak cari yang online. Nah yang ribet adalah sebenarnya penguasaan online-nya itu sih, dimana pemrogramannya itu kita bukan ahli statistik, tiba-tiba disuruh kuasain program ini. Jadi kita banyak belajar lewat YouTube sih sebenarnya. Kalau sekarang itu dunia IT sudah berkembang dengan bagusnya, jaringan internet juga cukup bagus, providernya juga banyak yang mendukung, terus kemudian banyak orang yang provide materi-materi di internet. Iya benar. Itu sangat betul-betul sangat membantu banget. Kalau dulu ya enggak seperti itu. Nggak kebayang sih kalau misalnya seandainya pandemik itu terjadi saat dulu penulisan skripsi bakal terhambat gimana coba. Nggak ada internet, nggak ada apa, stop kali ya, bisa-bisa nggak nulis skripsi kali. Mungkin karena nggak ada materi yang bisa kita gali, Nggak bisa kemana-mana, cuma bisa stay terus ya nggak usah buat skripsi lah. ya nggak bisa buat skripsi. Jadi segitu aja Q&A kita sama Papi tentang skripsi dulu, gimana cara nulis skripsi dulu sama sekarang tantangannya apa. Semoga teman-teman semua bisa ngelihat kalau misalnya emang semua masa itu punya tantangannya sendiri gitu, nggak ada yang lebih berat, nggak ada yang lebih ringan, dan jangan nyerah, terus aja berusaha. Bye.